Selamat pagi saudara. Kita akan memaparkan masalah Jiwasraya, baik itu korupsi maupun money laundry-nya. Pernyataan ini dimulai dari Pak Jokowi yang menyatakan masalah Jiwasraya sudah kronis lebih dari 10 tahun. Reaksi Presiden SBY ke-6 menyatakan masalahnya di Jokowi 3 tahun terakhir, bahkan digunakan untuk pemilunya. Mari jangan berdebat, kita berbicara secara elegan, fakta, akuntabilitaslah yang menyatakannya. Berdasarkan data dan informasi yang ada, masalah Jiwasraya sudah dimulai dari tahun 2006. Bahkan OJK menyatakannya tahun 2004. Pada tahun 2006, Jiwasraya sudah bermasalah dengan defisit 3,29 triliun. SBY ketahuan bohong yang pertama. Tahun 2007, audit BPK menyatakan lebih besar lagi, kerugian lebih dari 6 triliun. Dan selanjutnya, keadaan ini pantas kita pertanyakan. Dari mana hasil temuan ini? Bagaimana tindak lanjutnya? Selanjutnya patut dipertanyakan fungsi-fungsi daripada kepengawasan shareholders maupun lembaga audit di Indonesia. Nah, lucunya lagi, kenapa para anjing-anjing penjaga dari SBY langsung menggonggong banyak? Untunglah Jokowi dikelilingi orang-orang baik, demikian juga pengamat yang ada. Kita coba lihat keadaan selanjutnya. Di tahun 2009 dilakukan reasuransi, window dressing, penipuan. Kelihatan SBY bohong yang ketiga. Fakta hukum tahun 2009 ada 3 isu penting: Sentiri, pemilu, dan juga Bumi Resources punyanya Tuan Ical. Said Didu menggonggong, ternyata ketahuan bohongnya. Kalau memang berani, coba mengklarifikasi apa yang dinyatakan oleh Sri Mulyani. Siapa sebenarnya pembohong, sebenarnya yang punya dedikasi di Indonesia. Pada saat tahun 2009, Said Didu Sri Mulyani ini adalah menjadi starting point, benchmarking untuk melihat kebenaran yang sebenarnya. 2010 Sri Mulyani didepak oleh Babe demi untuk teman-temannya yang berkonspirasi. Sri Mulyani tidak mau diajak demikian. Tahun 2010 kelihatan bohong yang keempat dari SBY, bahwa Jiwasraya sudah bobrok. Tahun 2011 juga demikian, kebobrokan Jiwasraya makin dalam dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukannya. 2012 kebohongan yang lebih profesional melalui JS Saving Plan, tapi profesional lembaga pengawasan menyatakan ini adalah kebohongan. 2013 kebohongan, Ponzi, gali lubang tutup lubang. Kebijakan yang dilakukan Jiwasraya sebenarnya hanya manipulatif. 2018 kembali yang terakhir, kebohongan daripada SBY. Nah, selanjutnya, mengapa Babe Tabas semua panglimanya baper menuding Presiden Jokowi? Kalau kita lihat, Presiden SBY tidak bisa lari dari kenyataan ini. Berikan hak jawab dia untuk memverifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Maling teriak malingkah? Kalau kita lihat berbagai tudingan kepada Presiden SBY, hal ini sudah lama, dimulai dari George Yunus Adicondro, Gurita Cikias. Ayo SBY, verifikasi, luruskan keadaan ini. Maka kita juga melihat Dewan Pengawas, lembaga pengawas harus juga diaudit, diluruskan, dipertanyakan. Nah, akhir tugas dari SBY, dia membuat undang-undang. Apakah ini hanya untuk menjadi perisai pelindung diri? Ayo SBY, luruskan. Peran SBY melalui Menek BUMN, shareholders, dan seluruh lembaga kepengawasan. Apakah ini hanya uang atau ada kekuasaan yang mengintervensinya? 2015 apakah masih peran SBY atau Jokowi yang tertidur melalui para pengkawalnya? 2016 juga demikian. Pengaruh SBY masih kuat atau Jokowi yang masih belum berperanan untuk mengintervensi, untuk melihat, membenahi Jiwasraya?
2017 juga demikian. Ayo Jokowi, Bapak juga harus mengklarifikasi keadaan ini. 2018 keadaannya masih sama, tapi di akhir tahun keadaan ini sudah masuk kepada sprindik oleh Kajati. 2019 tampaknya Jokowi mulai bangun, keadaan ini diambil alih oleh Kajagung. Maka kalau kita lihat kurun waktu yang berjalan, Jokowi untuk Jiwasraya, korupsi dan TPPU-nya melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia seperti apa? 2015, perintah harapan Jokowi jelas untuk Kejaksaan Agung harus menjadi kepercayaan masyarakat. Kejaksaan Agung jangan membuat para tersangka menjadi ATM. Kejaksaan Agung harus dipercaya. Namun faktanya seperti apa? Tampaknya melalui kinerja Kejaksaan Agung dan jajarannya, seluruhnya belum optimal, sangat mengecewakan. Bapak Jokowi tentunya harus melihat keadaan akar masalah yang ada di Kejaksaan Agung. Kalau kita lihat 2014-2018, Kajati DKI Jakarta sengaja menyembunyikan kasus Jiwasraya. Menurut pejabat Kajati DKI Jakarta, baru dilakukan sprindik akhir tahun 2018 pada saat Tony Spontana. Maka dari itu, kalau kita lihat sorot balik, sebenarnya intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga jajarannya tidak berjalan, tidak berfungsi. Kita lihat Kajati DKI Jakarta, 3 pejabatnya yang patut untuk dipertanyakan: Adi Togarisman, Sudung Situmorang, dan Tony Spontana. Adi Togarisman dari Kajati menjadi jam intel di Kejaksaan Agung, tidak bersih, kotor. Demikian juga Sudung Situmorang, OTT KPK. Dia bukannya mendapat hukuman, malah mendapat promosi di Kejaksaan Agung. Apakah saling melindungi? Demikian juga Tony Spontana, selama 2 tahun Kajati, di akhir tugasnya baru dia melakukan sprindik, dan 1 tahun di Kejagung tidak berfungsi. Nah, apalagi jagungnya bukan jagung Indonesia, tapi jagung Nasdem si brewok. Jokowi, Presiden Republik Indonesia, harus mereformasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Reformasi, revitalisasi. Jaksa Agung yang baru, Sultan Burhanuddin, kita harap kuat, bersih, dan tangguh Rengkinas. Harapan kita, rakyat, Jokowi, Bapak Jagung yang baru harus menyelamatkan uang negara dan investasi masyarakat. Yang kedua, KPI Jagung, tuntutan terhadap pelaku kejahatannya harus terbukti dan terhukum. Bapak Jagung yang baru, Sultan Burhanuddin, membongkar dan membuktikan jejaring kejahatan secara utuh, beserta seluruh shareholders pemerintah yang 10 tahun membabi buta. Keempat, membongkar dan membuktikan jejaring kejahatan dari lembaga pengawasan BPK, BEI, OJK. Bapak Jokowi, Presiden, berantas korupsi, reformasi wibawa dan kinerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Begitu doa dan harapannya rakyat untuk Bapak Jokowi, untuk Kejaksaan Agung, kebanggaan Indonesia.